Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Pada episode kali ini saya ingin memberikan kabar gembira loh. Portfolio dana pensiun saya itu menyentuh nilai tertingginya sepanjang 2 tahun berinvestasi, yaitu sebesar 851 juta. Dan di episode ini saya juga akan mereview ulang asumsi yang saya gunakan untuk portfolio dana pensiun saya. Karena terakhir asumsi yang saya gunakan itu adalah 1 tahun yang lalu. Apakah saat ini kebutuhan saya masih tetap sama atau berubah? Apakah jumlah dana pensiun saya juga berubah? Dan seberapa besar sih kebutuhan nabung rutin saya sesuai dengan update dana pensiun saya pada hari ini? Sobat investor, IHSG mencatatkan level tertinggi sepanjang masa di akhir minggu ini, yaitu di level 6.720. IHSG buka di level 100 pada Agustus tahun 1982. Kalau kita hitung, IHSG itu sudah compounding atau bertumbuh dengan rata-rata 11,4% setiap tahun. Karena itu pula, maka portfolio dana pensiun saya juga ikut naik ya, karena mayoritas dari dana pensiun saya itu ditempatkan di reksadana indeks, di mana ketika indeksnya naik, reksadana saya atau nilai investasi saya juga ikut naik. Kita akan coba lihat portfolio dana pensiun saya secara singkat ya. Ini adalah tampilan yang kita bisa akses dari aplikasi Bibit dengan menggunakan web. Dan kita bisa lihat di sini nilai portfolio saya adalah 851 juta rupiah dan keuntungannya adalah 154. Dan ini setara dengan imbal hasil sebesar 22,18%. Nah, Sobat Investor, kalau seandainya kita lihat ya, saya mulai berinvestasi di 11 November 2019. Dan saya ingat pada saat itu IHSG kita berada di 6.100. Dan pelan-pelan saya tambah nabung rutin saya, dan sepanjang 2 tahun ini perjalanan investasi saya itu seperti roller coaster. Pada bulan Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia, dan IHSG kita itu sempat turun bahkan sampai 3.900. Tapi tetap saya lakukan yang namanya nabung rutin, berbagai macam isu bermunculan, mulai dari harga minyak dunia yang jatuh, kemudian ada isu Pilpres US, sempat naik IHSG kita di awal tahun 2021, tapi kemudian pelan-pelan itu mengalami penurunan ya. Ada banyak isu juga yang terjadi, IHSG mungkin naik terlalu cepat, padahal ekonomi masih belum pulih seperti semula. Kemudian ada isu gelombang kedua, isu gelombang ketiga, ada pembatasan, dan sebagainya. Terakhir ini ada isu tapering juga, tetapi pada saat ini IHSG kita tetap menyentuh all time high. Ini pula yang membuat portfolio dana pensiun saya juga menyentuh nilai tertingginya ya. Dan apabila sobat investor lihat di sini, isi dari portfolio saya itu terbagi menjadi dua ya, ada yang dana tabungan dan juga ada yang dana pensiun. Dana tabungan ini kita bisa pakai untuk memilih reksadana kita sendiri. Sedangkan di dana pensiun saya memakai yang namanya robo ya. Saya akan coba tunjukkan sekilas dari portfolio dana pensiun saya. Saya memakai robo tipe 10 di mana targetnya itu adalah 10% untuk pasar uang, 20% untuk reksadana obligasi, dan 70% untuk saham. Untuk pasar uang sendiri, saya memilih Sukor Invest Money Market Fund. Reksadana pasar uang saya yang lama, saya sudah jual dan tukarkan ketika IHSG itu mengalami penurunan di beberapa bulan yang lalu. Untuk saya tambahkan di reksadana saham. Karena pada saat itu mumpung reksadana sahamnya masih murah. Kemudian di reksadana obligasi sendiri saya punya 3 buah reksadana obligasi. Reksadana pertama ini saya dapatkan secara gratis karena banyak sekali sobat investor yang mensupport saya dengan memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Kemudian ada juga reksadana yang saya pilih sendiri ya, reksadana obligasi negara, yaitu ABF Indonesia Bond Index Fund. Saat ini returnnya sudah mencapai plus 13,6%, tapi di akhir-akhir ketika Sukor Investable Fund sudah dijual di Bibit, saya memutuskan untuk pindah ke Sukor Investable Fund, dan top up terakhir saya sepanjang beberapa bulan terakhir ini selalu diarahkan oleh robot advisor ke reksadana obligasi karena proporsi reksadana saham saya itu sudah terlanjur naik ya. Jadi saya tetap nabung rutin, tapi dalam beberapa bulan terakhir ini diarahkan ke robo bukan ke reksadana saham, melainkan ke reksadana obligasi. Dan secara overall, portfolio dari reksadana obligasi saya itu memberikan imbal hasil sebesar 4,26%. Dan yang ketiga itu adalah reksadana saham. Ini yang alokasinya cukup tinggi di total portfolio dana pensiun saya. Keuntungannya itu sekarang sudah hampir 30% ya, di mana nominalnya adalah 142 juta rupiah.
Saya memilih reksadana saham yang dikelola secara pasif, yaitu reksadana indeks. Saya tidak pusing-pusing mencari reksadana saham mana yang bisa mengalahkan indeks, tetapi saya memilih saja reksadana saham yang nantinya akan menyerupai indeks. Nah, di sini Average IDX30 memberikan keuntungan sebesar plus 26% dan BNI AM Index IDX30 memberikan keuntungan sebesar plus 27%. Oke, kalau sobat investor kembali ke dalam portfolio dana pensiun di Bibit, di sini saya sudah mengeset target dari dana pensiun saya itu adalah sebesar 10 miliar rupiah. Dan di episode pertama saya sudah menjelaskan bagaimana caranya saya menghitung dana pensiun, di mana ini adalah rincian bagaimana caranya saya menghitung dana pensiun. Saya menggunakan konsep yang namanya the 4% rule. Intinya adalah ketika kita tarik 4% dari dana pensiun dan 4%-nya ini sudah bisa mengcover kebutuhan tahunan kita, maka dana pensiun kita itu sudah cukup. Kita bisa dikatakan bebas finansial, bisa untuk pensiun dini apabila sobat investor mau. Nah, kalau seandainya kita pindahkan, 4% dikalikan dana pensiun sama dengan pengeluaran tahunan, dana pensiun sama dengan 1 dibagi 4% atau sama dengan 25 kali pengeluaran tahunan. Ini adalah kalkulator nabung rutin saya, dan ini masih memakai asumsi-asumsi sepanjang 1 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah ada berubah ya. Saya akan coba review asumsi yang saya gunakan. Pengeluaran bulanan saya di tahun lalu saya set 12,5 juta, sehingga pengeluaran tahunan adalah 12,5 dikalikan 12, yaitu 150 juta. 25 kali pengeluaran tahunan itu berarti 25 dikalikan 150 juta di sini. Dan kita harus memasukkan juga faktor inflasi untuk pengeluaran kita. 25 tahun lagi pengeluaran 12,5 juta ini akan naik sesuai dengan inflasi. Nah, saya masukkan di sini 4%, kemudian saya set pensiun saya itu 25 tahun lagi, dana pensiun saya itu totalnya adalah 10 miliar. Dan ini yang saya jadikan dasar untuk saya masukkan di Bibit ya. Target saya adalah 10 miliar. Nah, pada saat itu modal awal saya di dana pensiun di reksadana adalah 500 juta. Sedangkan saat ini sudah 850 juta. Kita akan coba ubah ya. Untuk return investasi saya itu saya set sebesar 10%, maka ketemulah nabung rutin tahunan saya sebesar 48,53 juta dan nabung rutin bulanan sebesar 4 juta rupiah. Nabung rutin saya ternyata jauh lebih besar dibandingkan yang saya targetkan ya. Nabung rutin saya apabila sobat investor sempat lihat di episode sebelumnya itu adalah antara 15 sampai 20 juta per bulan. Dan di sini kita akan coba lakukan update ya. Yang pertama adalah saya akan meninjau apakah pengeluaran bulanan saya tahun lalu itu tetap sama dengan yang saat ini. Dan setelah saya cek, pengeluaran bulanan saya memang meningkat ya, menjadi sekitar 13 juta rupiah. Dan di sini saya akan mencoba untuk pensiun lebih cepat lagi, karena kemampuan saya untuk menabung setiap bulan ternyata lebih banyak daripada yang saya rencanakan. Saya akan set pensiun saya itu menjadi 15 tahun dari sekarang. Nah, otomatis dana pensiun kita akan turun, karena inflasinya itu yang sebelumnya diproyeksikan untuk 25 tahun, hanya menjadi 15 tahun. Dana pensiun saya itu menjadi 7 miliar rupiah. Oke. Modal awal saya ganti menjadi 850 juta. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah asumsi dari return yang ada. Untuk pasar uang saya asumsikan returnnya 6%, untuk obligasi itu adalah 8%, dan untuk reksadana indeks saya asumsikan 11%. Kita lakukan update ya, karena suku bunga mengalami penurunan, kita asumsikan reksadana pasar uangnya itu turun menjadi 5,5%. Kemudian untuk reksadana obligasi tetap 8%, dan untuk reksadana indeks itu returnnya sekitar 12% ya. Otomatis bobotnya itu saya pakai profil resiko 10 ya, 10%, 20%, dan 70%, maka ketemulah ekspektasi return sebesar 10,55%. Nah, nabung rutin saya meningkat. Kalau yang sebelumnya itu adalah 4 juta, sekarang menjadi 8 juta. Gimana sih caranya untuk membuat nabung rutinnya kita ini bisa naik ke level yang kita mau? Cara pertama adalah kita bisa percepat lagi pensiun kita ya, karena kapasitas nabung rutin kita ternyata lebih tinggi, otomatis pensiun kita bisa tercapai lebih cepat. Nah, di sini saya masukkan sekitar 10 tahun. Di 10 tahun ini ternyata nabung rutin bulanannya itu adalah 17,6 juta rupiah. Angka ini cukup mepet dengan 15 juta sampai 20 juta tadi, maka pensiun dini saya set itu menjadi 13 tahun lagi. Tapi apabila pensiun kita itu 13 tahun lagi, tingkat inflasinya seharusnya
lebih tinggi daripada 4%. Saya set di sini tingkat inflasinya menjadi 5%, ketemulah dana pensiun sekitar 7,35 miliar ya. Nabung rutin bulanan saya menjadi 14 juta per bulan. Nah, sobat investor bisa lakukan proses evaluasi ulang untuk portfolio dana pensiun mungkin setiap 1 tahun sekali ya, disesuaikan apakah pengeluaran bulanannya tetap, apakah proses nabung rutin bulanannya bisa ditingkatkan lagi, sehingga kita bisa pensiun lebih cepat lagi. Oke, saatnya kita akan update total dari dana pensiunnya di Bibit. Dan di sini kita bisa klik tombol target kita bisa atur goal kita tekan edit di sini, dan kita masukkan angka 7,5 miliar ya, kita bulatkan saja. Dan usia pensiunnya kita set 13 tahun dari sekarang, 47 tahun. Dan sebenarnya Bibit sendiri juga sudah menghitungkan ya, jumlah kebutuhan nabung rutin adalah 8,7 juta. Kenapa berbeda? Saya juga tidak tahu asumsi nabung rutin di Bibit, tapi yang pasti saya akan tetap pakai asumsi nabung rutin bulanan saya di sini, supaya lebih aman. Nah, di sini saya akan klik simpan, goal saya sudah berubah menjadi 7,5 miliar. Nah, apabila sobat investor dilihat di sini, ternyata progresnya itu menjadi lebih baik ya, karena saya lebih mendahului dari rencana semula. Saat ini sudah terkumpul 11%. Oke, nah ini merupakan cara singkat bagi sobat investor untuk mengevaluasi portfolio dana pensiunnya ya. Setelah mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun, silakan ditinjau ulang apa saja asumsi-asumsi yang dipakai. Nah, apabila sobat investor ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Silakan ketik saja di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan dari sobat investor ini bisa menjadi topik untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di topik-topik yang mendatang ya. Bye!